Di sini ada yang ketempuhan dalam tanda petik berkaitan mengenai permasalahan minyak ini. Saya akan langsung saja persilahkan Pak Kasan untuk bisa menjelaskan agar ibu-ibu yang menyaksikan ini bisa mengalami ketenangan hati malam ini, Pak Kasan. Silahkan. Ya, makasih Mbak. Kayaknya saya harus flashback dulu nih dari awal mulanya ya. Jadi pertama, ini koreksi seperti Pak Faisal tadi. Minyak kita yang minyak kemasan bermerek minyak kita itu adalah minyak DMO. Bagian dari DMO, namanya juga DMO, Domestic Market Obligations. Obligation kepada siapa? Kepada eksportir. Nah, minyak DMO ini ada awalnya minyak curah. Lalu kemudian karena minyak curah itu distribusi, penyaluran, kan kita ini negara kepulauan ya Pak. Nah kemudian supaya mempercepat, salah satu opsinya menggunakan minyak kemasan, merek minyak kita. Pemerintah mendukung, pertama izin edar diberikan kemudahan, lalu SNI juga diberikan kemudahan. Itu untuk mendorong supaya penyaluran dari minyak DMO itu lebih lancar. Dari mulai Juli sampai dengan November Pak, alokasi penyaluran DMO cukup banyak dan naik. Triggernya adalah insentif ekspor itu tadi dihubungkan dengan DMO dalam bentuk curah maupun dalam bentuk kemasan. Kemasan insentif lebih besar daripada curah. Nah ini yang kemudian suplai DMO minyak kemasan merek minyak kita itu terus bertambah. Bahkan catatan saya paling rekor itu di November Pak. Minyak kita saat itu bahkan hampir 50% dari alokasi DMO. Jadi insentifnya ada. Nah setelah November, Desember mulai ada warning mengenai perubahan rasio. Dari Juli itu 1:5, Agustus 1:9, September sama, Oktober sama, November mulai turun jadi 8, Desember 8, Januari rasionya turun jadi 1:6. Pak Masuri tadi menyampaikan Pak, sekarang Januari kok minyak curah lebih banyak. Betul Pak, karena apa? Insentif yang ke kemasan itu berkurang. Tadi Pak Faisal menyampaikan selisihnya kalau dia kalkulasi ekspor dengan harus bayar bea masuk BK dan pungutan, itu kan adalah korban yang harus dia pikirkan dengan menyalurkan DMO. Nah sehingga disitulah catatan dari data juga mulai Desember, Januari pasokan DMO berkurang. Faktor lain, minyak kita jelas harganya murah. Kualitasnya sebagus premium Pak. Sangat rasional, konsumen sangat rasional. Yaitu barang murah, kualitas bagus, hampir sama. Bahkan yang premium itu pembelinya jadi pindah. Ibu-ibu yang biasanya beli Sanko, Bimoli, apa sebagainya, lihat ini murah, dia beralih. Nah di sini tentu ya hukum ekonomi ya Pak. Demand naik, pasokan tadi turun. Itulah yang terjadi. Nah sekarang saya ingin sedikit mengoreksi yang tadi Pak Faisal sampaikan. 50% itu adalah tambahan Pak. Jadi mulai 1 Februari pemerintah menambah pasokan DMO itu yang tadinya 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan. Jadi ada kenaikan 50%. Maksudnya pertama adalah mengantisipasi kebutuhan nanti kita sampai Lebaran. Karena catatan kita
demand di puasa Lebaran itu naik bahkan bisa sampai 30%. 10 sampai 30%. Ya. Kalau Mbak Manohara puasa kan banyak orang Ya, jual pedagang. takjil tuh. Ya, benar. Banyak gorengan semua tuh isinya. Terjadi kan peningkatan gitu. signifikan. Jadi ada peningkatan signifikan. Nah, jadi pertama adalah kenaikan pasokan DMO sebesar 50% menjadi 450.000 ton per bulan dari Februari sampai dengan April. Yang kedua, insentif kemasan kita berikan lagi seperti halnya di bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi kami dengan Pak Firman lihat bahwa gap antara insentif curah dengan kemasan ini harus dijaga, Pak. Supaya teman-teman eksportir ini tertarik untuk tetap menyalurkan DMO, insentifnya dia bisa ekspor dan tetap untung. Ini yang coba kemudian diputuskan. Jadi kemarin tanggal 6 di tanggal 6 diputuskan di dalam rapat yang kemudian tadi tambahan pasokan, kemudian insentif, kemudian yang tadi saya sampaikan pasokan DMO mulai Juli sampai November puncaknya itu kan akumulasi. Dalam bentuk apa? DMO yang sudah dia salurkan menjadi hak ekspor. Hak ekspor ini belum tentu dikonversi menjadi persetujuan ekspor. Setelah persetujuan ekspor baru real jadi ekspor. Nah, ini juga yang kondisinya dihadapi. Kita menamakannya itu hak ekspor. Dalam hal ini, jadi eksportir sudah punya hak ekspor, lalu pasar ekspornya turun. Catatan kita ekspor mulai Desember itu turun. Iya. Desember turun, nanti pengumuman Januari minggu depan Turun rasanya lagi. akan turun juga. Nah, jadi pasar ekspornya turun, DMO sudah banyak dalam bentuk hak ekspor. Nah, tentu ini kan pasti akan membuat mereka ogah juga menyalurkan DMO lagi. Itulah yang dihadapi kondisi di pasar minyak kita tidak ada atau ada pun harganya sudah dinaikkan. Nah, oleh karena itu ada yang kebijakan berikutnya. Hak ekspor ini yang catatan kita kemarin sampai sebelum 1 Februari itu Pak sekitar 5,9 juta ton. Ya. Ini cukup untuk 3 bulan ekspor. Karena 1 tahun itu yang ekspor CPO dan turunannya yang diatur lewat Permendag 50 dan 49 itu catatan saya hanya 23 juta ton. Jadi tidak sampai 2 juta ton per bulannya. Kalau total ekspor setahun 23 juta. Kurang dari 2 juta. Nah, kalau punya tabungan ekspor 6 juta, hampir 6 juta, artinya ini kan cukup untuk sampai 3 bulan, Pak. Nah, oleh karena itu, hak ekspor ini kita istilahnya depositkan. Deposito. Baik. Tidak boleh cair. Gitu kan? Nah, jadi Mbak Manohara kalau punya duit di deposito tidak boleh cair. Berapa lama? 3 bulan sampai dengan setelah Lebaran. Supaya apa? Hak ekspor ini tidak digunakan, otomatis dia akan berpikir kalau nanti ekspor ini mulai berjalan lagi, dia kan harus masuk DMO lagi. Nah, jadi itu kerannya untuk memastikan bahwa ekspor tetap berjalan, minyak DMO bisa disalurkan, tapi kita juga memikirkan juga ke hulunya juga harga TBS. Nah, jadi kalau tadi Pak Faisal menghubungkan dengan B35, kita menambah pasokan 450.000 dari 300 itu sudah ditetapkan jauh sebelumnya, sebelum adanya penetapan B35. Nah, jadi sebenarnya bahwa ada kebutuhan di B35, ada kebutuhan di minyak goreng, ya. Tapi catatan saya, secara nasional kebutuhan minyak goreng ini hanya 5 juta ton. 5 juta ton itu terdiri dari apa? Minyak rumah tangga 44%,
minyak yang premium 22%, sisanya industri dan minyak sederhana. Jadi sebenarnya kalau dari pasokan pemerintah sudah mengupayakan. Nah, di Sudah cukup. manakah letaknya? Sesaat lagi tetap bersama Ya, kami. itu kira-kira Mbak Mano.